Halo, shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali berjumpa dalam ibadah pada pagi hari ini, walaupun masih tetap ibadah online, tapi saya percaya bahwa kita semua tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap menjalin hubungan dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk berdoa, minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, karena pagi ini kami bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh bangun pagi dengan sukacita, bangun pagi dengan kesehatan yang prima, bangun pagi dengan damai sejahtera Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, terbukti itu karena penyertaan Tuhan dalam hidup kami dan pemeliharaan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau berbicara kepada kami supaya kami boleh diberkati oleh firman Tuhan, diubahkan menjadi manusia baru yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Mari bersama kita katakan amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan terambil di dalam Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke 17 sampai ayatnya yang ke 32. Saya tidak membacakan keseluruhannya, namun saya membaca ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Demikian bunyinya, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah menjadi manusia baru oleh kuasa Roh Kudus. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau membaca teks ini dengan teliti, maka di sini saya menemukan ada 4 hal yang menjadi pembagian, ya, yang akan menentukan kita bagaimana kita ini adalah manusia baru yang sudah diubah oleh kuasa Roh Kudus, ataukah kita masih hidup dalam hidup yang lama yang masih dipimpin oleh diri kita sendiri atau dipimpin oleh kuasa-kuasa lain. Nah ini menjadi pembagiannya di situ. Nanti kita akan menemukannya kira-kira seperti apa. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita buka, kita perhatikan bersama-sama, ya. Kita lihat ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-20, ya. Ini 4 hal, yaitu 4 hal pembagian yang pertama. Yang pertama, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dan dengan pikirannya yang sia-sia. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di sini maka kita akan menemukan bahwa konsep manusia baru berdasarkan firman Tuhan yang kita baca hari ini diimplementasinya dalam kehidupan orang percaya adalah, yaitu yang pertama, manusia lama adalah manusia yang berjalan berdasarkan pengertiannya sendiri, tidak mengenal Allah, memiliki pikiran yang sia-sia, pengetahuannya digelapkan, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, memiliki hati yang degil, hatinya tumpul, sehingga menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nah ini saudara, ini adalah ciri yang pertama, pembedaan yang pertama, orang yang masih hidup dalam hidup yang lama. Ya, jadi perhatikan, orang tersebut memiliki ciri-ciri seperti ini saudara. Kalau Bapak Ibu, mari coba kita tanyakan diri kita, apakah kita masih memiliki ciri ini? Ya, yaitu apa tadi saya katakan tadi, bahwa manusia lama itu adalah manusia yang berjalan berdasarkan pengertiannya sendiri, tidak mengenal Allah, apalagi memiliki pikiran yang sia-sia, pengertiannya digelapkan, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, hidupnya maunya sendiri, ya. Jarang mau berdoa, jarang mau bersekutu dengan Tuhan, ikut ibadah enggak mau, ya. Apalagi online, ya, enggak mau. Kemudian apalagi sehingga menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan segala serakah, segala macam kecemaran. Oh iya kan? Karena kenapa? Karena hidupnya dipenuhi dengan hawa nafsu. Hawa nafsu yang membawa dia kepada kecemaran, yang hanya memikirkannya bagaimana caranya supaya dia bisa menang sendiri, ya, pikirannya sendiri, tidak meminta pimpinan
Tuhan. Nah, itu ciri pertama orang yang masih dalam hidup manusia lama. Pembedaannya itu Bapak Ibu bisa menemukan di situ ya. Nah, kita tanyakan kepada diri kita ini di mananya? Apakah kita masih memiliki ciri-ciri itu kah? Kalau masih, mari bersama-sama kita bertobat dan mari kita bersama-sama kita rubah diri kita. Nah, saudara, nah, bagaimana dengan hal yang kedua ya? Nah, hal yang kedua di sini dikatakan bahwa orang tersebut ketika sudah dipimpin oleh Tuhan, maka hidupnya menjadi manusia baru. Nah, manusia baru adalah manusia yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan, di mana orang-orang yang percaya kepada Kristus memiliki kedudukan baru yang dari kebinasaan dipindahkan kepada hidup yang kekal dan manusia yang terus diperbaharui serta dipersatukan dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu bisa menemukannya di dalam ayatnya yang ke-20 dikatakan bahwa tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Supaya apa? Supaya kamu berhubung kepada Kristus. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar terhadap orang yang lain. Karena kita adalah sesama anggota tubuh Kristus. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, ini manusia baru, saudara. Ya, ini manusia baru. Manusia baru itu adalah orang yang sudah beralih kedudukannya dari yang tadi yang pertama yang itu yaitu dirinya dipimpin oleh dirinya sendiri. Nah, tetapi ketika menjadi manusia baru, maka dia beralih kedudukan menjadi manusia baru karena penebusan Kristus. Sehingga hidupnya menjadi baru, diubahkan menjadi hidup yang baru. Nah, kalau sudah diubahkan menjadi hidup yang baru, kenapa? Karena kita sudah belajar mengenal Kristus. Karena sudah diubahkan kedudukan kita, maka kita dikatakan bahwa karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar kepada seorang akan yang lain. Dan apabila kamu menjadi marah, jangan sampai pada matahari terbenam. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Wah, ini penting sekali, saudara. Nah, ini adalah orang yang baru dalam Kristus. Orang yang baru dalam Kristus, orang yang sudah beralih kedudukannya dari lama menjadi baru, maka hidupnya akan dipakai oleh Tuhan, bahkan melalui mulutnya, melalui dirinya, hidupnya orang lain beroleh kasih karunia. Saudara, di tengah situasi yang tidak mudah, yang sulit, kita mendengar di mana-mana pandemi ini, virus corona ini semakin merajalela. Bahkan banyak saudara kita yang sakit, bahkan ada kita melihat di rumah sakit sudah penuh semuanya. Kita mungkin menjadi takut dan gentar. Tapi saudara, saya mau kasih tahu bahwa jangan takut. Karena kenapa? Karena kita dipimpin oleh Tuhan. Nah, kalau kita sudah beralih menjadi hidup kita menjadi manusia yang baru, hidup kita dipimpin Tuhan, maka hidup kita walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit pun dikatakan bahwa kita akan dipakai oleh Tuhan supaya melalui diri kita orang lain beroleh kasih karunia. Ini penting untuk kita catat bersama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Nah, itu pembedaan yang kedua. Tadi yang pertama manusia lama, ciri-cirinya seperti apa? Tadi yang kedua manusia baru, ciri-cirinya seperti apa? Nah, sekarang kita lihat pembedaan yang ketiga. Nah, kalau orang yang sudah manusia baru, maka dikatakan bahwa, nah ini dia, ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, sebagai manusia baru dalam Kristus, orang percaya tidak lagi menjadi senjata kelaliman, tetapi sebaliknya menjadi senjata kebenaran dan hidup memuliakan Allah.
Maka hidupnya akan berubah sehingga hidupnya yang tadinya dipimpin oleh dirinya sendiri, nah sekarang setelah hidup menjadi manusia baru, hidupnya sudah tidak dipakai lagi untuk melakukan hal-hal yang di luar kehendak Allah, tetapi hidupnya dipakai menjadi senjata-senjata untuk kemuliaan Allah. Ya kan? Hidupnya penuh dengan kasih mesra, saling mengampuni, bahkan dia rela untuk tersakiti walau dia tidak bersalah. Dia rela disalahpahami. Nah, kalau itu untuk kemuliaan Tuhan, ya. Dia rela disalah mengerti kalau itu untuk kemuliaan Tuhan. Dia rela mungkin saja sakit kalau itu untuk Tuhan. Nah, ini adalah ciri orang yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, dia baru oleh kuasa Roh Kudus, hidupnya yang sudah beralih dari hidup lama menjadi hidup baru, maka hidupnya yang baru itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Itu dia, ya. Hidupnya dipakai sebagai senjata kasih karunia, penuh dengan kasih mesra, untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang baik. Supaya ketika orang melihat itu, maka orang diberkati. Di tengah situasi-situasi yang sulit ini, maka saatnya kita bangkit menjadi orang-orang yang memberitakan kasih Kristus, ya, kepada orang lain. Supaya orang lain melihat bahwa walau mereka susah, walau mereka sama-sama menderita seperti kita, tapi mereka berbeda dari manusia pada umumnya. Mereka karena apa? Karena hidup mereka penuh dengan kasih karunia. Maka kasih karunia itu perlu dibagikan kepada orang lain supaya orang lain tahu, supaya mereka pun hidup dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Mereka pun diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka menjadi manusia baru oleh kuasa Roh Kudus perlu menjadi gaya hidup kita, menjadi ciri hidup kita. 3 pembagian tadi kiranya menolong kita supaya kita benar-benar hari ini di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini, kita menjadi manusia-manusia baru yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, terus menjadi alat kebenaran Tuhan, dipakai oleh Tuhan, menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi orang lain, supaya di tengah-tengah situasi sulit ini justru malah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tetap semangat, jaga kesehatan, banyak berdoa minta balas kasih Tuhan. Mari tetap jaga protokol kesehatan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Diberkatilah saudara yang mendengar firman Tuhan melakukannya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa kiranya semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan terima kasih buat pagi hari ini. Firman Tuhan telah disampaikan. Kiranya semua yang mendengarnya diberkati oleh Tuhan. Dipimpin oleh kuat kuasa Roh Kudus supaya menyatakan kemuliaan Allah untuk orang lain dan nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.